Saudara pimpinan MPR meminta pemerintah menarik pasukan perdamaian dari Lebanon Selatan pasca 3 prajurit TNI yang gugur akibat serangan Israel. Pimpinan MPR juga mengutuk keras serangan Israel dan meminta agar PBB menyelidiki serangan ini dan memberikan sanksi kepada Israel. Menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugur dan terlukanya para prajurit TNI yang menjalankan tugas konstitusi dan mandat PBB di Lebanon Selatan. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut, karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Saudara, kepergian Praka Farizal Ramadan, prajurit penjaga perdamaian asal Indonesia di Lebanon, menjadi pukulan berat bagi keluarga di Kulon Progo, Yogyakarta. Anak bungsu dari 2 bersaudara ini dikenang orang tuanya sebagai anak yang baik. Praka Farizal mengabdikan dirinya sebagai tentara pada tahun 2016, saudara, dan tidak pernah lupa. Praka Farizal selalu menyempatkan diri untuk berbagi kabar untuk ibundanya. Namun, intensitas berkabar tersebut berkurang ketika konflik di Lebanon memanas. Sementara itu, saudara, untuk pemakaman dari Praka Farizal, keluarga masih menunggu pemulangan jenazah pada hari Rabu atau Kamis. Nanti dari Koramil katanya Rabu apa belum jelas. Untuk pemakaman di TPU sini atau di Taman Makam Pahlawan sih, Bu? Di sini. Kenapa, Bu, alasannya, Bu? Ya, lebih dekat gitu atau? Lebih dekat biar sama kakeknya, keluarganya. Wakil Sekjen PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Larox, mengutuk keras serangan yang menewaskan 3 prajurit TNI di Lebanon. Ketiga prajurit tersebut, saudara, gugur ketika bertugas dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Wakil Sekjen PBB itu menyampaikan bahwa 2 prajurit TNI gugur saat konvoi logistik Unifil di Det Bani Hayyan, Lebanon, diserang pada Senin waktu setempat. Sehari sebelumnya, serangan ke pangkalan Unifil di El Tayeb, Lebanon juga menewaskan seorang prajurit TNI. Unifil sedang melakukan investigasi terkait dengan 2 peristiwa tersebut. Two Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a Unifil logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayyan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the Unifil base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. Saudara, 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon gugur akibat ledakan di sektor timur Lebanon. Lalu langkah apa yang harus diambil Indonesia untuk mengusut tuntas kejadian ini? Kami membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Bandung, Mas Julius Purwadi Hermawan, dan juga anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB, Mas Syamsur Rizal. Selamat petang semuanya. Petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sore, Mas Julius. Saya ke Mas Julius dulu. Kecam sudah disampaikan, protes keras juga sudah disampaikan, tapi tentu harus disertai dengan langkah konkret begitu. Menurut Anda, apa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menekan PBB guna mengungkap kasus ini? Ya, protes betul sudah dilakukan, kutukan keras, permintaan investigasi sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri gitu ya. Namun melalui sosial media, dan menurut saya itu kurang keras, kurang lantang. Yang kedua, saya berharap sekarang Presiden yang menyatakannya dalam forum formal, press conference, media internasional berbahasa Inggris, sampaikan secara keras.
Nah, Mas Yasir, gitu. Kalau kita lihat apakah protes yang 2 hari disampaikan itu efektif atau tidak, jawabannya tidak. Kita lihat respon dari Israel. Israel blaming tentara Indonesia itu tidak ada di wilayah zona aman, tetapi di zona internasional di mana ada terjadi konflik. Dan itu seolah-olah menyalahkan 2 tentara kita yang membawa logistik itu seharusnya tidak di sana. Ini lagi ya, gitu lagi sudah jelas menewaskan 3 tentara kita, gitu ya, yang menjalankan tugas mulia, mandat konstitusi yang sangat luar biasa, gitu. Namun tewas dan gugur di negeri orang. Harus lebih keras lagi. Harus lebih keras lagi begitu ya. Saya ke Mas Samsur Rizal. Anda sepakat harus lebih keras lagi nih sampaikan tidak hanya di nasional tapi harus dalam bentuk bahasa Inggris seperti yang tadi disampaikan sehingga bisa mendunia bahwa kecaman yang disampaikan Indonesia itu tidak hanya isapan jempol belaka. Betul, kita setuju sekali. Bahkan kita minta memang langsung presiden yang harus menyampaikan itu. Bukan cuma penyampaian dalam bentuk konferensi pers, tapi ini nota diplomatik resmi yang harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan kepada PBB. Kemudian juga langsung nota keberatan kepada pihak-pihak yang terkait. Karena UNIFIL ini adalah pasukan yang dibentuk oleh PBB. Mandat ini adalah mandat dunia. Jadi bukan hanya sekadar mewakili Indonesia, tetapi mewakili negara-negara lain juga dalam konteks PBB. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh terjadi sama sekali harusnya. Yang kedua, bahwa apa yang disampaikan itu di dalam area internasional, betul, mungkin saja di area internasional di situ, tetapi penting untuk dipahami bahwa mereka sementara dalam konvoi untuk pengiriman logistik dan tidak mungkin tidak dilaporkan posisi mereka. Yang peristiwa yang kedua itu pangkalan UNIFIL, dan di pangkalan UNIFIL itu peta geografisnya itu kelihatan. Jadi tidak ada excuse soal itu. Yang penting ini sekarang adalah bagaimana kita merespon secara keras itu dan diterima juga dengan keras oleh mereka yang melakukan itu, terutama Israel. Apalagi sudah ada pernyataan resmi dari Israel bahwa mereka menganggap bahwa konvoi ini berada di daerah atau di lokasi internasional, karena biar bagaimanapun juga misi ini adalah misi dunia. Dan tentu dunia juga harus mengambil langkah-langkah, bukan hanya sekadar kemudian penyelidikan, tetapi mesti ada komitmen. Ini sudah masuk kejahatan perang. Baik, dan sehingga saat ini memang PBB sendiri tadi kita dengarkan bersama bahwa tengah melakukan investigasi untuk melihat jelas begitu bagaimana insiden ini yang menewaskan 3 prajurit TNI. Menurut Anda sendiri Bang Samsur Rizal, apakah Indonesia perlu ikut terlibat langsung dalam investigasi tersebut sebagai bentuk dari komitmen Indonesia atas protes yang dilakukan karena ada 3 prajurit TNI yang gugur akibat insiden ini? Betul, kita bisa minta kepada PBB dalam membentuk task force untuk investigation itu, kita minta untuk masuk. Kalau diizinkan alhamdulillah, tetapi kalau tidak pun juga kita minta ada dilakukan penyidikan yang sifatnya lebih independen dan lebih cepat. Oke, kalau dari Mas Julius sendiri melihatnya akan seperti apa? Kalau dilihat dari aturannya sendiri, jika ingin langkah konkret begitu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, apa saja yang sebenarnya secara aturan bisa dilakukan oleh Indonesia untuk menekan PBB? Ya, yang pertama nota diplomatik saya sepakat ya, dan biasanya ditujukan kepada negara pelaku. Nah, problemnya kan kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kirim ke Sekjen PBB, kirim ke UNIFIL. Itu pertama, dan itu menurut saya sangat strategis. Lalu yang kedua, menurut saya juga sangat strategis adalah bisa menggalang dukungan dari anggota PBB yang lain. Bahwa ini saatnya untuk membuat resolusi. Resolusi itu bisa lewat DKPBB, yang ini saya kira akan agak sulit, tetapi bisa melalui Majelis Umum PBB. Kita bisa meminta negara-negara yang lain yang seide, yang saya sebut dengan like-minded countries, untuk menggalang dukungan, menyusun sebuah resolusi, mengutuk serangan Israel atas Lebanon, dan meminta penghentian. Minimal itu akan keluar sebuah resolusi yang sifatnya normatif, tapi paling tidak itu cukup keras. Gitu. Tapi saya juga mau nambahin lagi, di dalam negeri gitu ya, sudah disampaikan misalnya DPR menyampaikan ancaman penarikan mundur pasukan, dan menurut saya itu cukup keras. Ancaman dulu gitu, nanti prosesnya kan butuh waktu ya gitu. Daripada sekarang kita bolehlah bergabung dalam tim investigasi.
Dan kita akan tahu nanti pasti seperti apa reaksi dari Israel ya. Pasti dan tadi sudah menyampaikan blaming gitu. Indonesia seharusnya tidak ada di posisi konflik gitu ya. Seharusnya ada posisi damai, zona damai, bukan di zona konflik. Dan pasti akan menyalahkan Hizbullah juga, itu amunisinya Hizbullah gitu. Dan itu kan sudah terjadi ya dalam kasus Iran. Blaming Iran yang menewaskan anak-anak sekolah gitu ya, 170 orang. Itu hal yang sama akan dilakukan. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Nota diplomatik ke nota diplomatik, resolusi yang keras gitu ya. Lalu kemudian penarikan pasukan dan kalau perlu gitu ya. Kita menyampaikan Indonesia akan mengevaluasi keanggotaannya di BOP. Terkait dengan penarikan pasukan ini yang menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia seperti yang disampaikan oleh Mas Julius, ini yang juga sudah disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Anda, Bang Samsur Rizal, penarikan pasukan Indonesia dari keanggotaan perdamaian dunia saat ini. Nah, nantinya mekanismenya akan seperti apa langkah selanjutnya yang diusulkan oleh DPR? Ya, kalau untuk sementara ini, kita yang paling penting itu adalah membentuk task force-nya dulu di internalnya kita. Apakah Pak Presiden akan menunjuk Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan atau langsung TNI. Tetapi yang paling penting itu adalah respon ini harus cepat dan juga mewakili rasa nasionalisme warga negara Indonesia. Karena ini adalah pertanda bahwa negara kita ini tidak bisa menjamin keamanannya warga kita yang ditugaskan secara konstitusional. Karena kalau ada korban seperti ini kemudian kita tidak memperlihatkan respon yang proporsional, ini bisa menjadi presiden buruk bagi para TNI-nya kita dan termasuk warga negara Indonesia yang akan menerima tugas-tugas kemanusiaan atau tugas negara. Oke, kemudian tadi selain nota diplomatik ada juga yang mungkin bisa dilakukan oleh Indonesia karena kita ketahui Indonesia ini kan masuk dalam keanggotaan Board of Peace. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia akhirnya memanfaatkan keanggotaan Board of Peace ini untuk menekan PBB agar kasus kematian atau gugurnya 3 anggota TNI ini dapat diusut tuntas. Kita bahas saja ya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Mas Julius. Mas Julius, kalau kita lihat ini kan sebenarnya dengan bergabungnya Indonesia ke BOP, di situ juga ada keanggotaan lain seperti Israel dan juga Amerika Serikat. Bagaimana akhirnya Indonesia bisa memanfaatkan BOP ini juga untuk menekan ataupun menanyakan, mengonfirmasi terkait dengan serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon hingga menyebabkan 3 prajurit kita meninggal? Ya, seharusnya kan berkomunikasi dengan Israel ya, langsung mengecam. Ya, mengecam serangan yang dilakukan ke Lebanon, termasuk yang akhirnya menewaskan. Apapun alasannya, gitu ya, apapun alasannya. Namun karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik, itu tidak bisa dilakukan. Dan tentu saja kalau itu dilakukan, akan ada kecaman yang luar biasa. Bagaimana Presiden Indonesia, negara berdaulat, berkomunikasi dengan kriminal perang. Itu kan orang sudah melihat seperti itu. Jadi yang paling mungkin dilakukan dan harusnya dilakukan, Presiden segera berkomunikasi dengan Presiden Donald Trump sebagai Ketua BOP. Menyampaikan bahwa sangat mengutuk keras, lalu kemudian sangat menyesalkan, lalu kemudian meminta Presiden Trump untuk bersuara juga keras. Karena apa yang dilakukan oleh Israel sebetulnya didukung oleh Amerika Serikat, hanya secara diam-diam. Diamnya Presiden Trump terkait dengan serangan Israel ke Lebanon, itu artinya blessing ya, restu. Jadi menurut saya Presiden sudah saatnya berbicara dengan Ketua BOP. Dan ya, itu saya kira bagian dari kemerdekaan Indonesia sebagai negara berdaulat, sekaligus mengembangkan tugasnya, menjalankan peran, membangun ketertiban dunia. Mas Yasser. Oke, dengan begitu menurut Anda okelah berbicara dengan Presiden Donald Trump. Tapi menurut Anda apa yang harus dibawa oleh Indonesia sehingga betul-betul apa yang disampaikan oleh Indonesia melalui Presiden Prabowo ke Donald Trump ini bisa didengar begitu oleh Donald Trump? Apakah bisa dengan ya sebut saja mengancam kalau tidak dibantu kami akan keluar dari BOP? Ya, sampaikan itu. Ya, sampaikan bahwa Indonesia akan mengevaluasi keanggotaannya di BOP. Karena jelas apa yang dilakukan oleh Israel dengan dalih apapun, gitu ya, dengan dalih apapun seperti misalnya keamanan Israel akibat serangan terus-menerus dari Hizbullah itu tidak dibenarkan. Indonesia harus eksplisikkan itu. Lalu kemudian setelah komunikasi dengan Presiden Trump, sampaikan secara publik, secara luas bahwa Indonesia mengevaluasi keanggotaannya di BOP. Ya, saya tidak menyarankan keluar sekarang. Tapi sampaikan itu gitu sebagai bagian dari protes sangat keras Indonesia atas gugurnya anak bangsa ya yang sedang menjalankan tugas yang sangat mulia. Mas Yasser.
Oke, kalau dari Komisi 1 sendiri melihatnya seperti apa nih dengan keberadaan Indonesia di BOP? Apalagi kan kita juga punya rencana untuk mengirim pasukan perdamaian melalui BOP ini. Ya, yang paling utama adalah ini mileage untuk kita punya alasan yang lebih rasional. Untuk? Karena sudah ada kejadian seperti untuk keluar dari BOP. Oke. Kalau besok-besok kita sudah memutuskan untuk keluar ini, sudah ada alasan yang rasional yang bisa diterima oleh warga dunia. Yang kedua yang paling penting ini adalah bahwa suara rakyat Indonesia menginginkan hal yang sama. Pada awalnya pun juga menurut saya mayoritas masyarakat Indonesia itu tidak mau kita masuk BOP. Tapi secara rasional kita jelaskan bahwa tidak ada satupun lembaga lain yang memungkinkan masalah Palestina itu bisa aktual dibicarakan kecuali BOP saat ini. Sehingga masyarakat bisa terima. Tapi kalau dengan resiko seperti ini, dalam pengertian tidak ada sama sekali penghargaan, tidak ada sama sekali respon positif dari pihak Israel, ngapain lagi kita ada di situ, apalagi bersama-sama dalam satu organisasi. Dan ini sudah jelas-jelas. Tadinya saya menganggap bahwa investigasi itu sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa ini benar Israel yang melakukan itu. Tetapi terjadinya setelah ada blaming dari Israel, berarti mereka mengakui bahwa mereka yang menyerang, mereka yang mengirimkan. Kalau dari Komisi 1 DPR sendiri, Bang Rizal, tidak perlu evaluasi. Tadi Anda bilang langsung aja kita keluar dari keanggotaan kita BOP. Sebenarnya dari DPR sendiri melihat posisi Indonesia di BOP sendiri saat ini itu seperti apa? Bukan. Jadi yang pertama, bukan saya menyarankan langsung keluar. Maksud saya adalah ada mileage ke sana, ada milestone bahwa kita sudah ada tanda-tanda mau keluar. Ini sudah alasan yang rasional. Ini peringatan keras. Kalau ada lagi yang seperti ini, baru kemudian kita keluar. Nah, begitu dalam posisi kita di BOP sekarang ini, termasuk salah satu negara yang sangat eksklusif, yang diberikan banyak privilege. Karena memang kita mewakili kultur yang sangat cocok dengan keadaan sekarang atau permintaan dunia. Kita mewakili dunia Islam, penduduk yang memiliki mayoritas umat Islam. Kita memiliki presiden yang memiliki bargaining yang cukup kuat di mata internasional. Itu tidak boleh tergerus karena peristiwa ini. Justru harus ditingkatkan bagaimana citra Bapak Presiden Prabowo itu semakin meningkat dalam tataran pergaulan internasional. Tapi Bang Rizal, ini sebenarnya posisi Indonesia sendiri di BOP ini sudah seperti apa begitu? Sudah resmi masuk keanggotaan, kemudian jika sudah masuk ke resmi keanggotaan, apakah suaranya ini bisa didengar di sesama anggota BOP lainnya termasuk Amerika Serikat? Waduh, kalau soal itu suaranya didengar sesama anggota, saya tidak yakin. Tetapi BOP ini akan didengarkan atau soundnya itu akan ke seluruh dunia. Kenapa saya bilang saya tidak yakin? Karena setahu kami, BOP sendiri itu belum pernah rapat secara resmi yang memang rapat seperti rapatnya organisasi dunia. Rapatnya itu yang kemarin di bulan Februari itu di New York itu hanya satu arah. Presiden Trump menyampaikan tidak ada dialog, tidak ada pembicaraan, tidak ada rapat, hanya sekadar foto-foto, salam-salaman. Saya tidak tahu apakah ada di balik itu, tetapi dari pernyataan dari teman-teman media yang mengikuti langsung itu sifatnya satu arah. Sehingga saya meragukan kalau dalam proses ini ada rapat-rapat tertentu misalnya dalam konteks BOP. Tetapi sebagai sebuah organisasi, BOP ini memiliki saluran untuk dibunyikan ke seluruh dunia dan itu yang mesti dimanfaatkan. Ini harus dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo Subianto ya, agar kasus ini juga bisa terungkap begitu. Saya ke Mas Julius. Mas Julius, kita ketahui bahwa gugurnya 3 prajurit TNI ini juga dampak dari konflik di Timur Tengah yang semakin meluas. Menurut Anda akan sampai kapan ini perang antara Iran dan juga Amerika Israel ini terus berlanjut sehingga bahkan meluas? Sampai kapan? Kelihatannya masih jadi pertanyaan yang belum bisa kita jawab sekarang, Pak Yasin. Jadi kalau kita berkaca dari perang Irak itu kan butuh 8-9 tahun itu sampai akhirnya Amerika Serikat berhasil ya menumbangkan Saddam Hussein. Kalau kita berkaca dari Afghanistan panjang lagi gitu ya. Nah, ini kan baru sedang menyiapkan serangan darat ini gitu ya, yang mungkin awal April atau minggu kedua April gitu. Dan itu kita baru bisa melihat berapa lama gitu ya perangnya akan berlangsung. Nah, kita berharap ya, tentu saja kita berharap segera selesai dan selesai itu mungkin kalau ada perundingan. Selesai itu mungkin kalau Amerika Serikat dengan sukarela menarik diri gitu ya. Lalu membiarkan Israel atau kemudian memaksa Israel untuk menarik diri gitu ya.
Kalau memaksa Iran untuk menarik diri, menghentikan perang, tidak bisa. Karena penyebab perang ini bukan Iran. Penyebab perang ini adalah Amerika Serikat dan Israel. Gitu Mas Asir. Nah, dan realitanya nanti akan seperti apa kalau itu ya harapan kita bahwa perangnya kan segera selesai. Salah satunya adalah Amerika Serikat yang menarik diri. Tapi kalau kita lihat saat ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah mencoba melakukan upaya diplomasi yang sepertinya Iran juga tidak setuju. Nah, ini nampaknya ada jalan buntu atau Anda melihat sebenarnya ada opsi lain jika kita ingin perang ini selesai? Ya, opsinya pasti harusnya perundingan ya. Amerika Serikat sudah mengusulkan 15 butir ya perjanjian damai gitu. Termasuk di dalamnya adalah penghentian pengembangan senjata nuklir. Lalu kemudian banyak lagi yang lain termasuk pengayaan uranium gitu, termasuk Selat Hormuz, counter terhadap Selat Hormuz. Dan Iran sudah menolak 15 butir tersebut gitu ya. Kita tidak tahu gitu ya seberapa jauh sebetulnya sudah dibicarakan, tetapi yang kita tangkap adalah 15 butir itu disampaikan oleh Amerika Serikat melalui Pakistan. Nah, kemudian dari sisi Iran yang sudah menolak tadi menyampaikan ada 5. 5 itu termasuk di dalamnya adalah menghentikan agresi, memaksa Amerika untuk mengganti rugi atas dampak dari perang. Lalu kemudian yang ketiga adalah jaminan ke depan tidak diserang lagi. Lalu ditambah keempat adalah menghentikan serangan ke negara-negara yang menjadi sekutu Iran, yaitu Lebanon dan termasuk juga Irak. Lalu yang terakhir, kontrol pengakuan internasional terhadap Selat Hormuz, kontrol Iran terhadap Selat Hormuz. Dan saya berpikir bahwa Amerika tidak akan menerima ini. Jadi ada usulan, tetapi usulan itu sama-sama ditolak oleh kedua belah pihak. Jadi di satu jalur perundingan yang kita harapkan bisa menghentikan perang, kita juga masih melihat betapa sulitnya memulai untuk negosiasi. Oke, sulit juga ya melakukan negosiasi ini. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan sebenarnya Pakistan juga sudah memulai begitu ya menjadi perantara negosiasi ini. Kemudian juga ada yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia dan juga Jepang juga siap untuk menjadi mediator. Kalau dari Bang Samsur Rizal sendiri melihat akan seperti apa posisi tawar Indonesia yang juga menyuarakan bisa menjadi mediator dalam perdamaian perang di Timur Tengah ini? Ya, kalau kami secara pribadi ya, ini bukan mewakili lembaga ya, kami menganggap bahwa Indonesia tidak cukup kuat untuk menjadi penengah di antara keduanya. Tidak cukup kuat itu karena kita sendiri dalam posisi dengan Amerika itu tidak apple to apple. Kita selalu di bawah atau sublime dari Amerika karena dalam berbagai kegiatan-kegiatan termasuk hubungan-hubungan, termasuk tarif resiprokal kemarin itu kita kelihatan sekali itu masih di bawah. Oleh karena itu yang saya usulkan itu adalah bagaimana mendorong supaya penguatan di PBB. Biar PBB kembali berkuasa, dalam tanda kutip kembali berkuasa seperti dulu itu, yang punya kekuatan untuk memaksakan negara-negara termasuk anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu tunduk. Artinya semua negara-negara anggota ini kemudian membuat sistem baru yang memungkinkan PBB itu memiliki kewenangan-kewenangan teknis yang lebih kuat lagi. Yang kedua saya usul itu adalah Indonesia menggunakan ya lembaga seperti International Criminal Court itu untuk menetapkan lagi siapapun pelaksananya itu adalah kriminal. Walaupun Netanyahu sudah ditetapkan sebagai buronan perang, misalnya buronan penjahat internasional, tapi itu akan menguatkan lagi. Yang paling tidak ini tekanannya itu bukan lagi berbasis negara, tetapi sudah berbasis netizen. Karena netizen saat ini juga kadang-kadang justru lebih kuat tekanannya dibanding dengan power country. Dan ini yang penting juga kita manfaatkan dengan keberadaan lembaga-lembaga seperti ICC itu akan memperkuat solidaritas netizen dunia, kemudian solidaritas dunia yang pada akhirnya juga bisa memberikan tekanan kepada pemerintah. Jangan lupa bahwa beberapa negara itu mengambil keputusan itu karena tekanan the people. Perancis, Australia, Inggris, dan mudah-mudahan knocking yang terjadi di Amerika ini bisa menekan Pak Mr. Trump ini supaya bisa segera mengubah kebijakan luar negerinya yang aneh-aneh. Kalau kita lihat juga nih yang juga menjadi sorotan publik ini bagaimana gerakan warga Amerika Serikat ini yang juga akhirnya menjadi perhatian publik begitu. Dari Mas Julius sendiri melihat seperti apa nih gerakan dari internal Amerika Serikat sendiri, dari warganya sendiri yang akhirnya bisa merubah bagaimana keinginan Trump untuk menghentikan perang ini?
saya melihat itu sebagai salah satu game changer yang impactful, ya. Kalau selama ini kan Trump bermain seolah-olah sendiri gitu ya, apa-apa sendiri gitu ya, dan dikitari orang-orang yang haus perang gitu ya. Dan salah satu yang bisa untuk mengambil itu adalah tumbangnya Trump, ya, atau hilangnya legitimasi Trump sebagai presiden. Nah, kita sudah tahu, Mas Yasir, perang ini kan ilegal ya, unlawful, tidak didukung oleh Kongres. Ya, maka disebut bukan perang, tetapi disebut operasi militer, supaya seolah-olah tidak mendapat persetujuan dari Kongres. Tapi apapun orang sudah tahu itu. Tapi tekanan dari Kongres, termasuk dari Senat, termasuk dari Partai Demokrat dan sebagian publik tidak cukup ternyata. Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat Amerika Serikat yang jutaan gitu turun ke jalan raya di kota-kota besar itu akan menjadi game changer, menjadi ambil bagian proses yang penting yang pada akhirnya gitu akan mengembangkan Trump, setidaknya memulai membuat Trump berpikir ulang bahwa apa yang dilakukan adalah totally keliru. Baik. Itu yang jelas kita bertiga berharap ya agar perang ini dapat segera berakhir begitu, karena dampaknya sudah luar biasa terhadap dunia. Terima kasih Pakar Hubungan Internasional Universitas Parayangan, Mas Julius Purwadi Hermawan, dan juga anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB, Syamsur Rizal, telah berbagi informasi dan juga perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.